Munchen inginkan Brozovic secara gratis. Bayern Munchen yang dulu dikaitkan dengan Brozovic sekarang kembali menginginkan gelandang 29 tahun tersebut. Belum adanya kecocokan tentang permintaan gaji Brozovic sebagai pemain vital Inter dengan manajemen yang sedang mengalami masalah keuangan membuat tak tercapainya kesepakatan perpanjangan kontrak hingga detik ini. Brozovic akan bebas transfer pada akhir musim dan sangat banyak klub besar yang seperti Liverpool, Arsenal, Tottenham dan yang terbaru adalah Bayern Munchen menginginkan jasa gelandang Kroasia tersebut. Inter akan sangat kehilangan jika mereka gagal memperpanjang kontrak Brozovic. Urus kepindahan Onana ke Inter, sang agen akan tiba di Milan bulan depan. Agen Alberto Botines diperkirakan akan berada di Milano dalam bulan depan untuk mengurus transfer kliennya Andre Onana ke Inter di musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews bahwa demi kelancaran proses kepindahan kiper berusia 25 tahun tersebut ke Nerazzurri, maka sang agen Alberto Botines akan menyambangi markas Inter Milan di bulan Desember. Inter belum bisa secara resmi mengontrak Onana hingga akhir jendela transfer Januari 2022, tetapi mereka secara luas dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan sang kiper. Onana diyakini bakal menekan kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter. Kontrak pemain asal Kamerun itu akan kedaluarsa pada akhir Juni 2022, sehingga Nerazzurri akan memboyongnya ke Giuseppe Meazza dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Inter memandang Onana sebagai sosok yang pantas untuk menggantikan kiper utama klub, Samir Handanovic. Kiper asal Slovenia itu memang sudah saatnya diganti. Selain faktor usia, sang kapten juga kerap melakukan blunder yang berujung fatal. Apalagi kontrak ex-kiper Udinese itu akan berakhir pada musim panas tahun depan. Inter bisa tawarkan Valentino Lazaro ke Eintracht Frankfurt sebagai bagian dari kesepakatan untuk Philipp Kostic. Inter bisa menawarkan bek sayap Valentino Lazaro ke Eintracht Frankfurt sebagai bagian dari pertukaran pemain plus uang untuk Philipp Kostic. Menurut media asal Portugal, O Jogo melaporkan bahwa Lazaro tampil kurang meyakinkan selama masa pinjamannya dengan Benfica dan ia bisa mencari tujuan baru klub berikutnya. Dua pemain kunci Inter, De Zeko dan Bastoni akan kembali mengikuti sesi latihan bersama skuad Nerazzurri mulai hari ini. Kedua pemain tersebut sudah dalam tahap akhir untuk pemulihan cedera dan diperkirakan dapat tersedia untuk laga melawan Napoli. Dikutip dari Gazzetta.it, De Zeko kembali ke Inter lebih awal dari tugas internasional karena mengalami cedera paha sehingga tidak dapat tampil lagi membela timnas Bosnia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara itu, Bastoni juga kembali ke klub setelah dikeluarkan dari skuad tim nasional Italia karena hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah otot yang ia alami saat laga Derby Milano. Baik De Zeko maupun Bastoni saat ini masih berlatih secara terpisah. Tetapi berdasarkan penilaian terbaru, mereka seharusnya dapat kembali berlatih penuh secara tim hari ini agar sepenuhnya bugar tepat waktu untuk menghadapi sang pemuncak klasemen Serie A, Napoli pada Senin 22 November 2021. Stefan de Vrij terpaksa menepi dari skuad Inter Milan selama 10 hari ke depan karena mengalami cedera otot. Stefan de Vrij terpaksa menepi dari skuad Inter Milan selama 10 hari ke depan karena mengalami cedera otot. Cedera tersebut diderita de Vrij saat memperkuat timnas Belanda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Montenegro 14 November 2021. De Vrij meminta untuk diganti di menit ke-90 karena mengeluhkan rasa sakit di area pahanya. Ia pun ditarik keluar dan digantikan oleh Matthias de Ligt.
Setelah menjalani pemindaian, De Vrij divonis harus absen minimal 10 hari ke depan untuk memulihkan cedera ototnya. Dengan demikian, menurut laporan dari Gazzetta dello Sport bahwa De Vrij tidak akan dapat tampil untuk 2 pertandingan Nerazzurri berikutnya melawan Napoli dan Shakhtar Donetsk. Pemeriksaan lebih lanjut bakal kembali dilakukan bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemain berusia 29 tahun tersebut. Tetapi berdasarkan prediksi, ia paling mungkin bisa kembali bereaksi saat pertandingan Inter melawan Venezia pada tanggal 28 November 2021. Badai cedera Inter berlanjut. Sanchez dan Lautaro diragukan tampil bela Inter kontra Napoli karena cedera. Inter tengah menghadapi kekhawatiran cedera yang dialami oleh Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez jelang laga sulit melawan Napoli Senin 22 November 2021. Alexis Sanchez mengalami cedera saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Ekuador Rabu 17 November 2021. Lautaro Martinez juga mengalami cedera saat pertandingan Argentina melawan Brasil 17 November 2021. El Toro ditarik keluar lapangan saat turun minum dan diganti oleh rekan setimnya di Inter, Joaquin Correa. Kondisinya juga akan dinilai apakah ia bisa tampil melawan Napoli di laga lanjutan Serie A pekan ke-13. Tendangan kungfu kembali tersaji di dunia sepak bola. Kali ini datang dari pergelaran kualifikasi Piala Dunia 2022 adalah pemain Inter Milan Arturo Vidal yang saat itu membela timnas Chili melakukan pelanggaran brutal tersebut. Timnas Chili bentrok melawan Ekuador di kualifikasi Piala Dunia 2022 Rabu 17 November 2021. Laga yang berkesudahan dengan skor 2-0 untuk kekalahan Chili itu diwarnai insiden brutal dari Arturo Vidal. Tepatnya pada menit ke-13, ex-pemain Barcelona itu hendak mengontrol umpan lambung yang diberikan rekannya. Sayang kakinya yang terangkat terlalu tinggi justru menghajar kepala pemain bertahan tim lawan yang mengantisipasi umpan tersebut. Tak tunggu waktu lama, wasit yang bertugas pada laga tersebut langsung memberikan hadiah kartu merah kepada pemain Nerazzurri tersebut. Sedangkan pemain yang terkena tendangan kungfu dari Vidal harus terkapar di lapangan sembari mendapatkan perawatan dari tim medis. Vidal nampak menyesal atas aksi brutal yang ia lakukan. Terbukti pemain Nerazzurri tersebut tak banyak melakukan protes atas kesalahan fatal yang ia perbuat. Imbas dari insiden ini, Chili yang mengincar kemenangan harus merana. Lautaro Martinez menjadi pemain termahal di Argentina. Menurut Transfer Market, pemain Inter Milan Lautaro Martinez menjadi pemain paling termahal di Argentina. Nilai market value-nya sama dengan bintang PSG yaitu Lionel Messi. Sedangkan pemain Inter yang juga berasal dari Argentina yaitu Joaquin Correa hanya menduduki posisi ke-10. Ya, Lautaro menjalani musim yang luar biasa musim lalu, di mana dia membawa Inter merengkuh Scudetto yang ke-19 dengan duet mautnya kala itu bersama Romelu Lukaku. Apalagi Toro baru-baru ini telah memperpanjang masa baktinya bersama Inter Milan. Ini berarti Toro akan menjadi poros permainan Inter untuk jangka panjang bersama Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni.